Baik Smart Viewers, terima kasih masih bersama kami di Jurnal Binesian. Nah, beberapa waktu lalu media sosial nih kembali digemparkan dengan kasus penipuan bisnis franchise yang melibatkan dua influencer yakni Nico Al-Hakim atau Okin dan juga Jerome Pauline. Nah, untuk membahas kasus tersebut lebih lanjut, hari ini kita sudah kedatangan Subject Content Coordinator BEC Binus University, Dr. Glory Agusman. Selamat sore Pak Glory. Sore Mas Yuda. Pak Glory, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya hari ini. Pak, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya Pak, kasus penipuan bisnis franchise yang dialami oleh Jerome Pauline dan juga Okin. Nah, sebenarnya dalam hal ini kan Okin itu istilah ditipu ya oleh mitra bisnisnya. Sementara si Jerome Pauline ini dengan bisnis menantinya itu diduga melakukan scam atau penipuan karena tadi mitranya itu melaporkan bahwa modal yang dikeluarkan itu nggak sebanding dengan hasilnya. Nah, Pak Glory boleh dong jelaskan terlebih dahulu apa aja sih red flag utama gitu yang istilahnya dalam bisnis franchise yang sering tidak disadari oleh kebanyakan orang. Oke, baik. Tapi saya mau disclaimer dulu ya, antara perbedaan investor dan entrepreneur. Nah, kalau investor itu adalah orang atau entitas yang menaruh uangnya modal dalam sebuah bisnis atau saham dan akan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau entrepreneur itu adalah orang yang membangun, mengembangkan sebuah sistem dengan tujuan menciptakan sebuah nilai dan mendapatkan keuntungan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, tadi kalau dari pertanyaan tadi atau diskusi kita hari ini, red flag itu biasanya ada biaya franchise yang tidak transparan atau juga mungkin banyak nih brosur-brosur atau apa ya yang kira-kira memberikan janji-janji yang sangat-sangat nggak masuk akal, misalnya dalam gitu, ya iming-iming misalnya dalam 3 bulan udah balik modal, bulan keempat sudah untung 100%. Nah, misalnya itu ya. Atau juga ada kontrak franchise yang tidak adil atau beresiko. Dan juga tadi mungkin salah satunya tidak ada dukungan nih yang paling penting. Operasionalnya seperti apa sih, disupport apa enggak dari mereka, cara memasak nih kalau Airbnb ya, cara memasak, pengiriman, barang dari mana, itu kurang nggak jelas gitu ya. Atau juga produk atau jasanya tidak signifikan gitu ya. Itu juga tidak memiliki keunikan. Oke. Nah, itu juga salah satu red flag yang mesti kita coba alert buat kita. Oke. Ya. Tadi Pak Glory sebutkan ada biaya yang kurang transparan. Yes. Mungkin boleh jelaskan lebih lanjut apa sih biaya-biaya yang kurang transparan itu? Mungkin dari biaya operasionalnya, SDM-nya, atau alat-alatnya atau bagaimana Pak? Iya. Baik. Ya, biaya franchise ini. Pengalaman saya tuh di dunia franchise waktu itu ya, saya tidak bisa sebut namanya, tapi waktu itu salah satu franchisee ya, kita kan sebagai franchisor ya waktu itu ya, menyaratkan franchisee harus punya 2M baru dia bisa bergabung itu di modal awal. Iya, kalau dia nggak punya nominal sebesar 2 miliar, dia tidak bisa masuk. Itu salah satunya juga. Karena memang yang diberikan adalah biaya-biaya yang jelas. Mungkin dari biaya logonya itu juga kita harus bayar ya. Jadi ada biaya franchise dari biaya logo, biaya mungkin untuk instalasi, untuk dapur, untuk apa semua. Itu juga harus kita installment lah ya, harus ada dulu dan jelas berapa biayanya. Dan berikutnya biaya operasional mungkin sampai 6-12 bulan. Nah, itu juga termasuk lokasi, sewa lokasi, gaji karyawan ya, dan bahan baku itu juga. Dan ada juga sebuah kejelasan tentang dana cadangan. Oke. Dana cadangan ini sangat perlu ya. Mungkin tadi sebuah franchisor itu menetapkan 2M karena dia menghitung di 6 bulan kemudian kalau ada apa-apa gitu ya, dia masih sanggup membiayai pegawainya atau bahan baku. Jadi setelah itu mungkin bisa lepas untuk taking profit. Jadi jelas hal-hal yang diberitahu kebutuhannya ini dan belinya di mana dan itu semua jelas. Oke, berarti 2M itu tuh sudah menyakup semuanya gitu, paket lengkap. Iya, untuk itu ya, untuk salah satu franchise syaratnya, syarat awal. Nah, itu juga dan paling utama juga nanti setelah itu bagaimana dia harus membayar dan sampai nanti perhitungan keuntungan bagaimana, dan itu waktu itu kebetulan
memang disebutnya franchisee itu adalah sleeping money gitu ya. Ibaratnya sleeping money, duit ditaruh, kita yang kelola, tapi tahu bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Nanti kalau untung bagi dua, rugi juga bagi dua. Ya, itu jelas. Ada klausul-klausul yang jelas sampai di akhir. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi tapi ada dana cadangan sih yang mungkin harus diperhatikan. Berarti dana cadangan itu misalnya kayak penjualan turun gitu atau? Nah itu dijelasin sama franchisor. Jadi seenggaknya dia jelas gitu loh. Oh ini ada risk yang mungkin bisa harus di taking atau diselamatkan nantinya gitu. Biar saat kerugian kayak franchisor ini nggak lepas tanggung jawab gitu. Iya, jadi sama-sama tahu. Itulah yang transparan itu. Mungkin itu. Oke, selanjutnya nih Pak. Kan kita tahu bahwa bisnis franchise saat ini tuh menjamur gitu Pak. Yeah. Jadi tren gitu. Mulai dari F&B, ada es krim, terus restoran cepat saji, fried chicken dan lain-lain gitu. Tapi banyak juga yang gagal gitu Pak. Nah, dalam hal ini Pak Glory boleh tolong jelaskan gitu. Apa sih sebenarnya hal-hal faktor-faktor yang membuat bisnis franchise itu gagal meskipun dari brand ternama? Iya, pemahaman tentang yang kita lupakan karena bisnis itu kan dari BINUS sendiri ya, dari kita ya, Entrepreneurship Center kan selalu menggaungkan ke mahasiswa, misalnya kita ambil secara akademis ya, memang sesuatu yang harus diajukan atau sentrik itu adalah customer. Customer bagaimana keinginannya, harus gimana, problemnya apa, dan harus kita selesaikan problem dari customer itu. Nah, banyak nih yang tadi disebutkan sama Mas Yuda ya, ada es krim, ada apa mungkin yang dekat-dekat sini ya, yang tadinya laku tapi tiba-tiba ada saingannya ya. Banyak saingan. Nah, itu juga kan karena tadi pemahaman tentang customer itu dan tantangan pasar. Kita kan nggak tahu lagi nanti tiba-tiba ada pengikut-pengikut yang mencoba menjiplak dengan biaya lebih murah ya kan, dan juga ada juga mungkin biaya-biaya yang merupakan menjadi lanjutan, biaya lanjutan yang harus kita waspadai atau risiko-risiko ke depan seperti apa. Dan yang pasti sih paling utama itu aware akan bisnis ke depan seperti apa. Nah, dari sisi customer itu yang mungkin para franchisee ini kurang aware ya, dan juga kewaspadaan terhadap kompetitor yang kurang aware juga di situ, sehingga disangka tadinya kita nih yang pegang, tapi ternyata kita nggak tahu tantangan-tantangan yang terjadi atau ancaman-ancaman yang akan terjadi ke depan. Itu mungkin kurang aware di situ. Jadi itu harus diperhatikan dengan baik sih. Oke, berarti memang customer centric itu Pak ya, harus diperhatikan gitu. Kayak keinginan customer, demand-nya apa, lalu juga aware terhadap kompetitor gitu Pak. Iya. Oke, selanjutnya Pak, kan tadi sudah jelaskan gitu, apa aja sih yang menjadi faktor gagalnya sebuah franchise gitu, meskipun sudah jadi brand ternama. Selanjutnya bagaimana sih Pak Glory caranya gitu membedakan antara franchise yang benar-benar potensial dengan yang hanya menjual sukses instan aja tadi, iming-iming balik modal cepat? Iya, ini kalau menurut pandangan saya ini balik lagi tadi ke pengetahuan akan operasional, ya, pengetahuan akan operasional yang memang kadang-kadang gampang dilanggar oleh operasional itu, operator itu sendiri. Nah, itu yang terjadi. Apalagi kalau dalam F&B ya, standar makanan itu kan paling susah tuh, paling sangat-sangat susah. Saya belajar juga dari legenda musik Indonesia ya, seorang namanya Iwan Fals. Ya. Mungkin kemarin dia dia bikin Woi ya. Dia bikin, tapi kemarin katanya beliau tidak akan melanjutkan lagi. Karena dia bilang itu bukan fashion saya, ternyata bukan keahlian saya, dan mereka tidak mampu menjaga SOP. Karena cabang yang di sini beda dengan cabang di sini rasanya udah beda, dan itu sangat berbahaya untuk sebuah bisnis makanan. Begitu cabang ini rasanya berbeda dengan rasa di sana, itu bisa merusak semuanya. Nah, itu brand juga, itu seorang yang powerful aja dalam hal finansial dan ketenaran aja sudah bisa menyerah gitu ya. Tahu diri gitu. Itu juga sangat menarik sih, pelajaran yang mungkin tidak ada di buku kali ya. Nah, itu juga SOP itu dari pengalaman saya juga sangatlah penting, karena saya merasakan sebagai operator dulu secara
Jabodetabek dulu ya, menstandarkan itu susah. Ya karena ada human error di situ, ada ketidakdisiplinan di situ. Jadi memang standar aja harus kita coba satukan. Nah, bila memang kalau kita mau berbisnis franchise, mengambil sebuah franchise, mungkin kita perhatikan di situ juga sebagaimana aware-nya franchisor itu bisa menangani human ini. Gitu supaya SOP-nya supaya standar operation prosedur itu tetap. Contohnya masak bakso aja biasanya cuma tinggal rebus ya. Tapi itu pun berbeda caranya ya. Mungkin ada taruh dari bakso itu ditaruh dulu baru direbus, itu bahkan tidak boleh. Mungkin masak kentang, itu juga kentang juga berbeda-beda ya. French fries itu kan beda, dia mesti dari beku langsung ke ini. Itu kan ada juga yang mungkin teledor sehingga rasanya berbeda itu dalam hal-hal simple. Oke. Terakhir mungkin Pak Glory. Yes. Kan sekarang mungkin banyak dari Gen Z ya gitu yang ingin terjun ke dunia bisnis franchise. Boleh dong Pak Glory berikan saran dan tips gitu agar mereka tuh lebih aware, lebih paham dan tidak terjebak tadi ditipu gitu Pak. Iya. Harus punya entrepreneurship mindset atau entrepreneurship orientation ya. Itu harus punya. Karena di situ adalah semuanya mengontrol, taking risk, ada jiwa-jiwa entrepreneur di situ, dan harus riset ya, jangan ikutin tren, jangan FOMO ya, jangan FOMO, dan pahami ya kontrak dan keuangan ya tentunya ya, dan juga tahu target pasar seperti apa, lokasinya di mana, dia harus tahu juga terjun, menghitung ya. Kuasai manajemen operasional keuangan yang paling penting ya, karena kan biasanya juga laporan kan sekarang cuma berupa Excel aja percaya, tapi dia tidak ngecek mutasi rekeningnya. Nah itu juga fatal karena percaya ya udahlah Excel aja cukup. Ternyata ini aja e-treasury aja hancur gara-gara percaya dengan Excel ya. Ada fraud ternyata. Nah iya, karena semuanya dengan Excel. Nah itu ada rasa yang mungkin rasa percaya itu yang bisa diseimbangkan dengan kontrol, dengan adalah perencanaan yang matang, juga tidak 100% ya bergantung pada franchisor. Oke, Pak Glory, terima kasih. Nah itu dia Smart Viewers, kurang lebih penjelasan dari Pak Glory nih tentang tips dan saran buat kalian yang mau terjun ke dunia bisnisnya. Tetap aware, tetap praktikan dulu, jangan sampai ikut-ikutan doang FOMO dan jangan sampai ketipu nih. Nah itu dia Smart Viewers, jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi kita masih akan menyajikan informasi menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal Binesian.